Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Hati yang melekat, hati yang menyembah adalah kerinduan setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik atas setiap kita. Kita akan bersatu di dalam doa untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah yang terbesar, di mana Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, menuntun setiap kami, menopang terus setiap kami. Biarlah Tuhan, waktu yang ada ini kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami berikan kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terus rindu akan Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah
lebih dari segalanya Tuhan. Kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau, lebih dari segalanya. Hadirat-Mu kami rasakan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Kami rindu terus merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Bapa. Lawat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. kepadamu, ya
Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur anugerah-Mu besar atas kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, pujian kami berikan padamu Tuhan, sembahnya bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, oh Yesus, sembah bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, kemuliaan bagi-Mu, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, sembah kami berikan kepadamu, oh Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami rindukan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, Ini kami Tuhan, haleluya, ini kami, haleluya. Penuhi kami Roh Kudus, lawan setiap kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, hadirat-Mu melingkupi setiap kami, menjamah setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Terima kasih, sebab Kau kami baik, berikan kepadamu. sebab Kau Terima teramat kasih baik. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami terus lebih dalam lagi. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu. Terima kasih. Ya Yesus Tuhan, hadirat-Mu melingkupi kami. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihi-Mu. Abba, Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
Terima kasih Bapa. Saatnya kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami untuk kami tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu setia dengan Worship Next. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali merenungkan, kita boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesesakan dan kesukaran boleh jadi mengancam setiap kita, di mana kita tahu keberadaan kalau memang itu terjadi dan kita tidak bisa menghindar. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita hanya terus perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa hanya kedekatan dengan Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, biarlah kita benar-benar terus belajar mengerti dan memahami bagaimana Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu orang percaya yang benar pasti kuat sampai pada akhirnya. Mari kita akan membaca firman Tuhan, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini jelas sekali berkata kepada kita bahwa Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Sehingga tidak ada alasan bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, untuk saudara dan saya hanyut dalam sebuah ketakutan. Tetapi justru di sini membuat kita menjadi orang percaya ketika kita diperhadapkan dengan kesukaran dan persoalan, seharusnya membuat saudara dan saya tertantang untuk menjadi orang yang kita tertantang iman kita dalam hal kita mempercayai Tuhan. Nah, sama seperti hambanya Daud yang mengatakan ini, sekarang aku tahu di tengah kesukaran, di tengah persoalan bahwa Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang menolong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang percaya pasti kuat sampai pada akhir? Ada 3 alasan yang kita dapat mengerti dari Mazmur tadi, saudara-saudara ya. Yang pertama yaitu bahwa mengapa orang percaya pasti kuat sampai pada akhirnya? Karena satu, orang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh yang benar, orang itu diurapi Tuhan. Urapan Tuhan atas orang itu jelas. Nah, kita melihat selama orang itu diurapi oleh Tuhan, maka ada hal-hal apa saja yang bisa terjadi. Selama Tuhan mengurapi setiap kita tanpa terkecuali, maka kita bisa melihat pernyataan-pernyataan, kita bisa melihat mujizat-mujizat, kita bisa melihat perkara-perkara ajaib. Saya katakan tadi bahwa orang percaya pasti kuat sampai pada akhirnya karena urapan Tuhan itulah yang
menjadikan kita sebagai orang-orang percaya ini handal. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 jelas sekali. Di sana berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata menerima kuasa di dalam bahasa Jawa sangat-sangat jelas sekali, yaitu bahwa kasekten atau kesaktian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan bahwa orang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh orang yang percaya dengan benar kepada Tuhan, orang itu pasti kuat sampai akhir karena ada urapan Allah itu. Kesaktian yang ada pada seseorang itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesaksian atau kesaktian itu tadi, kita banyak mendapati contoh-contoh di dalam Perjanjian Lama. Contoh misalkan Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka sakti menghadapi api yang membara. Bagaimana Daniel sakti menghadapi singa yang kelaparan dan dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana Paulus ketika dia digigit oleh ular yang beracun namun tidak apa-apa. Bagaimana dengan Simpson yang menjadi luar biasa ketika ada urapan atas mereka. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya teramat yakin dan teramat percaya setiap kita tanpa terkecuali bahwa kita ini sudah seharusnya di tengah-tengah ancaman kesukaran yang ada, justru kita ini tertantang untuk mempercayai Tuhan. Sebab sekali lagi bahwa ketika urapan Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu sebabnya mari kita bersama-sama. Biarlah kita terus semakin mempercayai Tuhan di tengah-tengah keberadaan apapun yang Bapak Ibu alami. Mari kita bersama-sama untuk terus mempercayai Tuhan di dalam segala perkara. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, maka orang itu pasti kuat menghadapi apapun sampai pada akhirnya. Ya, jadi yang pertama karena orang itu diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa orang percaya yang benar, orang percaya yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, orang itu kuat sampai pada akhirnya. Alkitab tadi berkata bahwa orang percaya kepada Tuhan yang benar, itu dijanjikan kemenangan. Diberi janji kemenangan oleh Tuhan. Kapan Tuhan memberikan janji kemenangan itu? Di setiap saat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mari kita bersama-sama sekali lagi terus taruh imanmu, taruh percayamu kepada Tuhan. Karena sekalipun seolah-olah saudara dan saya sudah berada di titik nol, di titik ground zero, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak sulit membalikkan keadaan saudara. Bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong saudara. Bagi Tuhan tidak sukar untuk melepaskan kita. Karena itu mari kita bersama-sama terus latih iman kita, latih kepercayaan kita bahwa di tangan Tuhanlah kehidupan kita. Orang percaya sudah seharusnya kuat sampai pada akhirnya karena orang percaya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita tahu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat keberadaan di mana dijanjikan atau diberikan kemenangan ini, kita bisa melihat bahwa sekali lagi tidak sulit bagi Tuhan untuk membalikkan keadaan kita. Kita lihat ya secara logika. Mungkinkah Yusuf bisa bangkit dari keterpurukan?
Ya, mungkinkah Yusuf itu bisa terlepas dari keberadaannya di mana dia menjadi seorang budak, menjadi seorang tahanan, lalu kemudian bisa lepas begitu saja? Saya percaya secara logika, secara nalar tidak akan mungkin. Tetapi itu menjadi satu kenyataan karena Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama biarlah kita belajar supaya kita terus menaruh pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, mungkinkah Samaria lepas dari tangan Raja Aram Ben-Hadad? Tidak akan mungkin. Karena keadaan di mana dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 itu di mana Samaria sudah benar-benar kepepet, benar-benar dalam keadaan yang sudah tidak bisa dikatakan lagi karena dikatakan bahwa 1/4 kaptai merpati saja bisa sangat berharga karena saking terjadi kelaparan yang demikian rupa. Namun sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Karena itu sudah seharusnya membuat saudara dan saya sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dengan adanya persoalan, dengan adanya masalah, mari kita bersama-sama belajar bahwa dari situ kita melihat bahwa tangan Tuhan pasti akan terjadi. Ya, kekuatan Tuhan pasti akan nyata buat saudara dan saya. Dan dari situ membuat saudara dan saya makin luar biasa imanmu, makin luar biasa kepercayaanmu, makin luar biasa kebersandaranmu kepada Tuhan. Dan biarlah itu yang terjadi. Seperti pemazmur tadi. Di tengah kesukaran, di tengah persoalannya, dia yakin, dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penolongnya. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita menjadi orang-orang percaya yang makin hari makin bersungguh-sungguh. Kenapa orang percaya yang benar kepada Tuhan pasti kuat menghadapi akan apapun yang terjadi, pasti kuat sampai pada akhirnya. Yang ketiga, firman Tuhan tadi berkata bahwa tangan Tuhan menyertai. Tangan Tuhan bersama. Ya, jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa oleh tangan kanannya. Jadi tangan Tuhan itu senantiasa ada di dalam keberadaan di mana Bapak Ibu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh itu tangannya selalu ada bersama dengan mereka. Jadi yang ketiga alasan kenapa orang percaya kuat sampai pada akhirnya, karena orang yang percaya kepada Tuhan dengan benar, tangan Tuhan selalu menopang. Saya teringat akan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dan seterusnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah Bapak Ibu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Boleh jadi Bapak Ibu dibawa memang mungkin ke lembah air mata. Boleh jadi kita mungkin dibawa ke jurang yang mungkin terjal. Boleh jadi kita dibawa di tempat-tempat yang sukar. Namun percayalah, ketika Bapak Ibu, ketika kita adalah orang-orang yang percaya dengan benar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya. Dia menopang, Dia menetapkan langkah-langkah kita. Dan setiap langkah yang saudara dan saya jalani bersama dengan Tuhan, tidak ada
ada langkah-langkah, tidak ada tempat-tempat yang sukar yang tidak bisa engkau jalani. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu, sesulit apapun kita akan bisa jalani. Selama kita ada di dalam pegangan Tuhan, selama kita ada dalam topangan Tuhan, kita pasti aman. Mengapa? Yohanes pasal 10 ayat 29 berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi setan atau persoalan atau masalah atau tantangan atau kesukaran seberat apapun tidak akan bisa merebut kita, tidak bisa membuat kita celaka ketika kita ini hidup dengan percaya kepada Tuhan, hidup benar dengan Tuhan. Tuhan pasti menopang, Tuhan pasti menolong. Sehingga sekali lagi saya teramat yakin bahwa dengan percaya kita yang benar, maka kita pasti akan aman. Kita pasti akan ditopang oleh Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi, masalah apapun yang akan kita hadapi, kesukaran apapun yang akan kita hadapi. Karena itu, mari kita bersama-sama. Jadilah dewasa di dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Ia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Ia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa tangan kanan-Mu itu menopang kami. Di tengah apapun ancaman daripada dunia ini, akan adanya resesi, akan adanya kesukaran, kami teramat yakin dan percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ketika kami bersama dengan Tuhan, kami pasti aman. Dan itu sebabnya Tuhan ajar kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berharap dan percaya. Pengharapan kami letakkan kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Nah, sebentar kami akan berpisah. Tuhan dan segala hamba-Mu, hamba berdoa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan apapun yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan tangan kanan-Mu menyertai mereka. Dan sekiranya anak-Mu ada yang sakit pada malam hari ini, Tuhan kiranya Engkau menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga yang ada, Engkau berikan kasih yang lebih lagi. Kedamaian, kesukacitaan, kesatuan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu selama pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang benar, pekerjaan yang tidak melawan akan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau memberkati mereka apapun yang mereka usahakan. Tuhan Engkau memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan kiranya untuk bangsa dan negara kami terus kami serahkan dalam tangan-Mu. Kota kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin. Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Engkau memberikan pengertian-pengertian kepada mereka. Bagaimana cara mereka mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada. Kami berdoa, kami yakin Tuhan Engkau memberkati. Dan hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana saja. Kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja-gereja yang ada dan berkati setiap umat-umat-Mu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Hidup yang makin sukar ini Tuhan, buat mereka makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Makin hari iman mereka makin tertata dengan benar. Makin hari percaya mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Dan sekarang kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami semuanya dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.